Tapi di balik itu semua, mereka sangat khawatir kalau ada terjadi apa-apa dengan bocah itu. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas kisah 4 bocah yang menghilang di hutan Amazon dan berhasil ditemukan. Bocah itu pertama kali ditemukan oleh seekor anjing yang sudah terlatih. Namun, anjing itu tiba-tiba menghilang secara misterius. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Pada tanggal 1 Mei tahun 2023, ada 4 anak dari suku Huitoto. Di antaranya, Lesti berusia 13 tahun, Solei berusia 9 tahun, Tien berusia 4 tahun, dan Kristen berusia 1 tahun. Mereka bersama sang ibu, Magdalena, dan seorang pilot dan kopilot. Pada saat itu, mereka menaiki pesawat Cessna 206. Mereka melakukan perjalanan dari kota Araraquara ke San Jose del Guaviare di Kolombia. Mereka melakukan perjalanan menaiki pesawat Cessna dengan terpaksa, teman-teman. Ya, karena terpaksa, mereka semua melarikan diri dari kota Araraquara karena mendapat ancaman dari kelompok gerilya yang dinyatakan kelompok gerilya itu nggak mau bergabung dengan proses perdamaian nasional. Ya, mereka menolaknya. Mereka tetap akan membunuh siapa aja yang mereka temui. Kalau nggak menyelamatkan diri pada saat itu, mereka akan melakukannya secara brutal, nggak memandang anak-anak, orang tua, ataupun orang yang sedang sakit. Ya, mereka tanpa ada belas kasihan. Namun, setelah beberapa menit lepas landas, pilot pun mengabarkan tentang mesin pesawat. Kalau mesin pesawat nggak berfungsi sama sekali, mereka akan jatuh. Dan beberapa menit kemudian, mereka jatuh, teman-teman. Ya, mereka jatuh di tengah-tengah hutan Amazon. Setelah mereka jatuh di hutan belantara Amazon, ada beberapa yang mengalami luka yang serius, bahkan meninggal tempat. Pada saat itu, pilot dan kopilot meninggal secara langsung. Sang ibu Magdalena masih hidup, namun dia mengalami luka yang cukup parah. Sedangkan keempat anaknya, dari usia 1 tahun sampai 13 tahun, mereka mengalami luka lecet. Ya, dan ada yang nggak lecet sama sekali. Namun mereka mengalami trauma yang amat berat. Mereka pun mencoba menjauhi bangkai pesawat itu. Pilot dan kopilot pun dibiarkan begitu aja. Namun ada barang-barang yang serasa penting bagi mereka. Mereka pun membawanya, seperti botol air minum, makanan, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya, mereka mencoba pergi untuk mencari jalan keluar dari hutan Amazon itu. Selama 4 hari lamanya mereka melakukan perjalanan. Ya, sambil berjalan kaki. Nah, sedangkan sang ibu sudah nggak tahan lagi dengan luka-lukanya. Karena sudah begitu cukup parah, nggak ada pengobatan, bahkan dehidrasi. Akhirnya sang ibu nggak bertahan. Ya, sang ibu pun mati di tempat. Selama 4 hari dia bertahan dan akhirnya nggak bisa bertahan juga. Sedangkan Lesti, sang anak yang paling besar, sudah ikhlas atas kejadian yang menimpanya. Ya, dan kehilangan sang ibu. Karena dia ingin hidup dan masih ingin bertahan. Bahkan semangatnya tinggi. Apalagi dia melihat adik-adiknya sehat-sehat semua. Akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan mencari jalan keluar. Mereka bertahan hidup di hutan Amazon dengan memakan tepung yang mereka dapatkan di bangkai pesawat. Bahkan mereka minum sisa minuman dari awak pesawat. Ya, dari pilot dan kopilot. Mereka pun bertahan dengan hal itu. Namun setelah habis makanannya, mereka pun berupaya mencari buah-buah liar di sana dan memakannya.
Selain buah-buahan, mereka pun memakan biji-bijian, teman-teman. Kalau pahit pun, baru mereka memuntahkannya. Tapi kalau dirasa manis, mereka akan lanjut memakannya sampai habis. Dengan memakan akar-akaran, daun-daunan, bahkan meminum air yang ada di sana. Seperti meminum air di sungai kecil. Dan Lesti, yang sebagai sang kakak, dia pun menjadi seorang pemimpin. Ya, memimpin adik-adiknya, membimbing adik-adiknya, agar tetap bersama. Jangan kemana-mana. Walaupun mereka buang air kecil atau BAB, mereka akan saling menunggu. Ya, mereka nggak akan berjauhan. Walaupun mereka setengah matinya bagaimana atau ada kesulitan, mereka akan tetap bersama. Mereka pun berharap gak akan bertemu dengan binatang liar, binatang buas di hutan Amazon itu. Apalagi di hutan Amazon itu dinyatakan adalah hutan yang paling berbahaya. Ya, bahkan ratusan spesies liar di sana. Binatang-binatang buas di sana. Bahkan bermacam-macam. Dinyatakan binatang buas itu kalau menemukan mangsanya atau orang atau bahkan binatang lain akan jadi ya, walaupun dia melihatnya dari jauh akan tercium juga. Karena hal itu membuat Lesti ini takut dan adik-adiknya takut. Dia pun selalu berdoa. Ya, selalu berdoa dalam setiap perjalanannya agar selamat. Selama 1 bulan lamanya, mereka bertahan hidup dengan mencari makanan di alam. Di balik itu semua, teman-teman, mereka masih melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Mereka pun semakin jauh. Ya, bahkan perjalanan mereka itu berpuluh-puluh kilometer. Mereka istirahatnya pun hanya saat malam. Apalagi pada saat itu, cuacanya sangat ekstrim, mereka tetap bertahan. Mereka saling memeluk satu sama lain agar tetap hangat. Lesti ini selalu tegar. Dia pun menguatkan mentalnya, bahkan beri semangat dirinya sendiri dan juga adik-adiknya. Dia bertahan hidup di hutan Amazon beserta adik-adiknya, karena sudah mempelajari ilmu yang diberikan oleh ibu dan neneknya. Jadi, dia tuh nggak kaget lagi gitu loh, karena pernah mengalami langsung secara sengaja. Ya, dia pernah bersama sang ibu dan nenek pergi ke pedalaman hutan tanpa membawa apa-apa. Dari situlah dia mempelajarinya semua. Apalagi dia juga dilarang untuk sedih. Jadi dia dibilang kayak anak bermental baja. Setiap perjalanan, Lesti ini selalu berdoa bersama adik-adiknya agar selalu dilindungi nenek moyangnya. Bahkan yakin kalau mereka ini akan selamat. Lesti pun menjadi penunjuk jalan agar dirasa adik-adiknya itu berjalan dengan mudah. Mereka melakukan perjalanan kaki tanpa lelah, teman-teman. Dan terus semangat. Mereka selalu berharap akan keluar dari hutan Amazon itu. Dengan kecerdasan Lesti sebagai anak tertua, dia pun langsung memiliki ide. Dia pun membangun tempat berlindung dari bahan-bahan yang ada di sana, yang ada di hutan itu. Dia mencari dahan dan diikat dengan ikat rambutnya. Lesti pun menampung air hujan, bahkan menampung air yang keruh di sana untuk menjadi jernih agar bisa diminum. Dan botol yang dia bawa diisilah air minum agar dia bisa minum dengan adik-adiknya. Apalagi pada saat itu sering banget turun hujan, teman-teman. Ya, hujannya itu tiada henti. Dari hujan rintik-rintik sampai hujan deras. Bahkan pada saat itu, teman-teman, ada adiknya yang berusia 4 tahun akan berulang tahun. Mereka pun sempat merayakannya, walaupun sederhana, dengan ucapan dan nyanyian yang sederhana. Sedangkan adiknya yang kecil, yang bernama Christine, selalu digendong oleh Lesti. Bahkan, dia ganti-gantian dengan adiknya yang lain untuk menggendongnya. Dan mereka pun terus melanjutkan perjalanan mereka, walaupun hujan. Karena mereka yakin mereka akan bisa selamat. Karena hilang kontak, pelacakan melalui radar tentang hilangnya mereka pun ditemukan. Pesawat yang mereka tumpangi, teman-teman, dinyatakan sebagai pesawat hilang oleh pemerintah Kolombia dan ditumpangi 7 orang. Ya, pilot, kopilot, sang ibu, dan keempat bocah ini. Pihak dari bandara telah melacak keberadaan jatuhnya pesawat yang mereka tumpangi. Gak lama kemudian, pemerintah Kolombia meluncurkan operasi pencarian. Ya, operasi pencarian itu disebut dengan Operasi Harapan. Tim penyelamat pada saat itu dikerahkan sebanyak 200 orang. Ya, 200 tentara, bahkan ditemani 10 anjing pelacak yang sudah terlatih. Selain
pencarian dilakukan di darat. Pencarian pun dilakukan di udara, ya, dengan melibatkan 2 helikopter. Dan dibantu 85 pelacak adat yang mengetahui medan hutan dengan baik. Setelah melakukan pencarian besar-besaran itu, mereka pun menemukan bangkai pesawat dengan mayat yang ada di sana. Ya, mayat pilot dan kopilot. Setelah itu, mereka itu mencoba mencari apakah masih ada mayat yang tersisa. Tapi hanya ada kopilot dan pilotnya aja. Padahal dinyatakan ada 7 orang yang menumpangi pesawat itu. Tapi karena dilihat masih ada barang bukti seperti sendal anak-anak yang tertinggal, ya, bahkan pakaian anak-anak, dan sendal perempuan yang dinyatakan itu adalah seorang ibu. Akhirnya tim penyelamat ini melanjutkan perjalanannya. Mereka menempuh perjalanan berpuluh-puluh kilometer. Akhirnya, mereka pun menemukan Magdalena sang ibu. Ya, dan jaraknya itu begitu jauh, teman-teman. Personel tentara, bahkan tim penyelamat, mereka semua mengevakuasi jasad yang sudah ditemukan. Ya, jasad itu pun diterbangkan melalui pesawat dan dibawa ke rumah sakit untuk diberikan kepada keluarga. Nah, sembari menemukan jasad Magdalena itu, ada terlihat jejak anak kecil, dan jejak itu bukan satu, tapi jejak anak-anak itu ada 4 orang. Dan masih terlihat banget jejak itu karena anak-anak ini menginjak lumpur, dan lumpurnya itu begitu dalam. Nah, dari situlah diketahui bahwa anak-anak ini masih hidup karena mereka ini seperti melanjutkan perjalanan, seperti mencari jalan keluar. Nah, akhirnya tim penyelamat, Basarnas, bahkan personel tentara melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa 10 ekor anjing pelacak yang sudah terlatih. 10 anjing pelacaknya ini pun dilepaskan dan dibiarkan berpencar. Sebelumnya itu mencium jejak-jejak kaki anak-anak itu. Anjing-anjing itu pun mengendus mengendus jejak anak-anak itu. Setelah sudah dirasa anjing itu terasa jauh, namun sudah nggak kedengaran lagi suara gonggongan anjing. Para tim penyelamat ini pun langsung menyusul sambil berlari. Karena dirasa anjing-anjing itu sudah terlalu jauh. Nah, nggak terasa teman-teman, pada saat itu cuacanya itu sangat ekstrim, tiba-tiba hujan deras. Akhirnya pencarian dihentikan, sampai-sampai mereka pun menginap di hutan Amazon dengan membangun tenda, membangun tenda darurat. Sehingga sampai berhenti hujan derasnya, dan angin kencangnya bahkan petirnya. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari keempat bocah itu. Dan mereka sangat yakin kalau bocah itu baik-baik aja. Tapi di balik itu semua, mereka sangat khawatir kalau ada terjadi apa-apa dengan bocah itu. Apalagi ini sudah waktu yang cukup lama. Bayangin aja coba, kalau orang yang tersesat di hutan, terus sudah semingguan itu sudah bisa dibilang gak bakal selamat. Apalagi di hutan Amazon itu terkenal banyak banget binatang buasnya. Dan binatang buasnya itu gak ada yang namanya ada belas kasihan. Apa yang mereka lihat, mereka akan memangsanya. Para tim penyelamat dan tentara pun sangat memikirkan itu. Memikirkan nasib keempat anak itu. Mereka pun sambil berdoa agar anak-anak itu tetap baik-baik aja. Nah, setelah dirasa cuaca sudah bagus dan cerah, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Dan gak terasa sudah 40 hari mereka melanjutkan perjalanan. Nah, pada ke-40 hari itu teman-teman, anjing pelacak yang bernama Wilson menemukan keempat bocah itu. Ya, dia selalu menggonggong terus-menerus. Dari suara gonggongannya itu, tim penyelamat ini pun langsung mencari anjing yang bernama Wilson. Nah, beberapa lama kemudian, pada 9 Juni tahun 2023, tim penyelamat ini menemukan keempat anak itu. Dan syukurnya itu keempat anaknya itu selamat. Walaupun mereka dalam keadaan lemah, dehidrasi, dan benar-benar kayak anak yang sudah kekurangan gizi. Ya, mereka begitu kelaparan. Setelah mereka menemukan anak-anak itu, mereka tuh bersyukur banget gitu loh. Anak-anak itu
masih hidup, masih sehat. Dan mereka masih tidak percaya anak-anak itu begitu hebat. Bagaimana bisa mereka bertahan hidup selama 40 hari di hutan Amazon? Walaupun anak-anak itu ditemukan dalam kondisi lemah dan kedinginan, penemuan mereka disebut dengan keajaiban. Ya, keajaiban oleh Presiden Kolombia. Keempat anak itu pun dievakuasi di tempat yang lebih aman. Akhirnya mereka pun dibawa tuh ke rumah sakit menggunakan pesawat agar lebih cepat. Nah, setelah itu teman-teman, para tentara ini masih dibuat bingung lagi. Ya, walaupun anak-anak itu selamat, tapi mereka masih dibuat bingung dengan hilangnya anjing pelacak yang mereka sangat banggakan. Karena berkat anjing pelacak Wilson itu, mereka telah menemukan keempat anak itu. Namun, anehnya lagi, anjing Wilson itu tiba-tiba menghilang. Ya, saat mereka bertatapan langsung dengan anjing Wilson, tiba-tiba anjing Wilson ini kayak apa ya? Dia tuh sifatnya aneh banget. Berperilaku aneh gitu, gak seperti biasa. Gak seperti anjing yang bisa tenang setelah bertemu dengan tuannya. Anjing Wilson ini seperti kayak ketakutan gitu loh. Anjing Wilson yang dinyatakan hilang tadi, dia kembali lagi tuh, tapi dengan kelakuan yang sangat berbeda. Kemudian para tentara, ya personil tentara ini pun pulang tuh. Dan 10 anjing yang sudah dibawa membantu pencarian keempat bocah itu pun dibawa pulang ke tuannya masing-masing. Namun anjing Wilson ini teman-teman, tiba-tiba dia menghilang lagi. Setelah dia berperilaku aneh. Saat dia pulang ke tuannya itu, dia melihat tuannya itu seperti orang lain. Seperti kayak orang yang gak dia kenal. Tiba-tiba anjing Wilson ini mundur dan dia selalu menggonggong dan melihat seperti kayak ketakutan. Tiba-tiba anjing Wilsonnya ini langsung pergi menuju hutan Amazon. Nah, dari situlah yang membuat si tuannya ini takut, khawatir, kenapa ini dengan anjing Wilson ini. Padahal kan sebelumnya anjing ini pintar. Bahkan dia juga menjadi anjing kebanggaan karena hanya anjing Wilson aja yang paling bagus penciumannya dan cepat banget mendapatkan para korban. Ternyata anjing Wilson ini pun masuk ke hutan tanpa kembali lagi. Akhirnya dimulai lagi tuh pencarian agar anjing Wilson yang dibanggakan ini kembali. Namun anjing itu nggak ditemukan. Bahkan anjing itu nggak pulang. Padahal kalau dipikir anjing itu penciumannya sangat bagus, sangat kuat. Kalau dia memang ingin pulang, pasti dia cepat banget pulangnya. Tapi setelah ditunggu nggak pulang sama sekali teman-teman. Karena anjing itu dianggap pahlawan. Makanya mereka terus mencari keberadaan anjing itu dengan memanggil nama anjing itu. Bahkan memanggil dengan syarat-syarat tertentu agar anjing itu pulang gitu loh. Namun gak ada sama sekali seperti suara gonggongan, suara seperti jejak anjing gak ada. Dan anjing itu seperti lenyap. Ya, seperti menghilang secara misterius. Nah, salah satu dari tentara itu pun mendatangi tuh keempat bocah itu. Dan meminta keterangan dari Lesti, anak yang paling tertua. Lesti pun mengatakan kalau anjing besar itu sempat menemani mereka sampai tim penyelamat datang. Dan anjing itu pada saat itu baik-baik aja, nggak ada yang aneh gitu loh. Tentara Kolombia pun mencoba tuh terus mencari keberadaan anjingnya itu. Mereka pun menduga kalau anjing Wilson ini tersesat dan nggak tahu jalan pulang. Tapi mereka yakin kalau anjing Wilson ini sangat cerdas dan akan pulang. Tapi setelah mereka menunggu, nggak pulang-pulang teman-teman. Kehilangan anjing Wilson teman-teman menimbulkan pertanyaan. Ya, menimbulkan keanehan. Kenapa anjing Wilson ini tiba-tiba menghilang secara misterius? Karena dinyatakan oleh tuannya, anjing Wilson ini tiba-tiba mendekati tuannya, tapi langsung bereaksi aneh. Seperti ketakutan gitu loh. Kemudian, anjing Wilson itu pun langsung melarikan diri. Sehingga timbullah teori-teori dari orang-orang. Ya, banyak spekulasi yang mengatakan kalau anjing Wilson itu telah mati. Ya, telah mati dimangsa oleh binatang buas yang ada di hutan Amazon. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau anjing Wilson itu sudah menemukan keluarga barunya dan bersembunyi dengan hewan-hewan buas di sana. Namun banyak tentara Kolombia pun berharap kalau anjing Wilson itu tetap bisa bertahan hidup. Kalau anjing Wilson itu tetap baik-baik aja. Mereka pun berharap kalau anjing Wilson ini bisa bertahan
sama seperti keempat bocah yang telah ditemukan di hutan Amazon itu. Tapi, harapan dari tuannya sangat besar, teman-teman. Tuannya pun sangat berharap kalau anjing Wilsonnya itu kembali. Ya, kembali tinggal bersamanya. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kisah ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!